Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Taufikur Rahman dengan NIM 123450032. Kemudian rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Rasanya Perwisanjaya dengan NIM 123450007. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ken Gajah Bauma dengan NIM 123450045. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alaristo Mutahari Parisi dengan NIM 123450088. Kami di sini ingin menjelaskan hasil tugas kelompok struktur data. Mungkin langsung masuk ke shortcode-nya yang bakal dijelaskan oleh Sonya. Oke. Yang pertama itu kan itu kan diberikan sebuah kasus, yakni untuk menyeimbangkan tree berikut dan panggilan data setelah tree seimbang berdasarkan in order, pre-order, dan post order. Nah, untuk codingan itu ini akan saya jelaskan dari yang pertama, yaitu ada kelas node. Node adalah kelas yang mempresentasikan simpul atau elemen dalam AVL tree. Setiap simpul memiliki atribut. Di situ ada data, yakni untuk menyimpan nilai dari simpul. Ada left child dan right child. Nah, itu untuk menunjukkan ke anak kiri dan anak kanan dari simpul tersebut. Nah, jika simpul tidak memiliki anak, nilai ini akan menjadi none. Lalu ada node height itu untuk menyimpan tinggi dari simpul untuk digunakan dalam perhitungan keseimbangan AVL tree. Setiap simpul baru disisipkan dengan tinggi awal 1. Yang kedua ada kelas AVL tree. Nah, AVL tree itu adalah kelas utama yang mengimplementasikan metode untuk menyisipkan data dan menjaga keseimbangan AVL tree. Nah, di situ ada yang A, ada metode insert. Insert adalah metode rekursif yang menyisipkan data baru ke dalam pohon. Nah, proses penyisipan itu terdiri dari beberapa langkah. Itu yang pertama menyisipkan node. Jika simpul root kosong, berarti simpul tersebut adalah simpul baru dan langsung dikembalikan sebagai simpul root. Kedua ada penentuan posisi. Jika nilai key yang ingin disisipkan lebih kecil dari root.data, maka akan disisipkan ke subpohon kiri left child. Sebaliknya jika lebih besar akan disisipkan ke pohon kanan right child. Nah, yang ketiga adalah memperbarui tinggi node ancestor. Nah, setelah penyisipan tinggi nilai node di jalur tersebut diperbarui. Lalu yang keempat ada mendapatkan faktor keseimbangan, yaitu balance factor. Itu dihitung menggunakan metode get balance untuk mengetahui apakah pohon seimbang atau tidak setelah penyisipan. Yang B ada metode get height, dan get balance. Nah, get height itu untuk mengembalikan tinggi dari sebuah simpul. Jika simpul tidak ada, none, maka tinggi yang dikembalikan adalah 0. Nah, untuk get balance, itu untuk menghitung faktor keseimbangan simpul. Nah, faktor keseimbangan ini menunjukkan apakah pohon perlu diseimbangkan. Jika faktor keseimbangan berada di luar batas min 1 hingga 1, pohon akan memerlukan rotasi untuk kembali seimbang. Nah, rotasi dalam AVL tree ini untuk kesimpulan dari yang saya jelaskan ini adalah kelas node dan AVL tree adalah dasar untuk membangun pohon AVL yang seimbang, di mana operasi penyisipan menghindari ketidakseimbangan pohon. Nah, untuk metode insert, get height, dan get balance adalah bagian penting untuk menyisipkan dan menjaga keseimbangan node. Rotasi yang diperlukan pada AVL tree yang belum adalah sekian dari saya. Untuk penjelasan saya akan dilanjutkan oleh Adit. Oke, kemudian masuk ke jika node tidak seimbang, ada 4 kasus. Kasus yang pertama itu kasus kiri-kiri, yaitu left case. Itu penjelasannya itu kasus ini terjadi ketika node tidak seimbang ke kiri. Dan nilai key yang dimasukkan lebih kecil dari nilai data anak kiri dari root. Ini berarti pohon tersebut terlalu berat di sisi kiri. Solusinya adalah melakukan rotasi kanan pada root untuk menyeimbangkan kembali. Kemudian yang kedua itu kasus kanan-kanan.
Kasus ini terjadi ketika node tidak seimbang ke kanan dan nilai K yang dimasukkan lebih besar dari nilai data anak kanan dari root. Ini berarti pohon tersebut terlalu berat di sisi kanan. Solusinya adalah melakukan rotasi kiri pada root untuk menyeimbangkan kembali. Kemudian yang ketiga itu ada kasus kiri kanan. Kasus ini terjadi ketika node tidak seimbang ke kiri dan nilai K yang dimasukkan lebih besar dari nilai data anak kiri dari root. Ini berarti node anak kiri memiliki anak kanan yang lebih besar, menciptakan ketidakseimbangan. Solusinya adalah pertama melakukan rotasi pada anak kiri, kemudian melakukan rotasi kanan pada root untuk menyeimbangkan kembali. Terus yang keempat itu ada kasus kanan kiri. Kasus kanan kiri ini terjadi ketika node tidak seimbang ke kanan dan nilai K yang dimasukkan lebih kecil dari nilai data anak kanan dari root. Ini berarti node anak kanan memiliki anak kiri yang lebih kecil, menciptakan ketidakseimbangan. Solusinya adalah pertama melakukan rotasi kanan pada anak kanan, kemudian melakukan rotasi kiri pada root untuk menyeimbangkan kembali. Kemudian di akhir itu ada return root. Itu setelah melakukan penyeimbangan dengan salah satu rotasi yang sesuai, kembalikan rootnya yang sudah seimbang. Ini memastikan bahwa seluruh tree tetap seimbang setelah penyisipan node baru. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin akan dilanjut oleh Ken. Baik, selanjutnya itu tentang dua fungsi AVL tree, yaitu left rotate dan right rotate. Jadi kedua fungsi ini digunakan itu untuk menjaga keseimbangan pohon AVL supaya nggak miring ke satu sisi. Kalau pohon AVL terlalu miring, pencarian datanya jadi nggak efisien. Nah, itu bisa kita bayangin kalau kita itu punya pohon dan kemudian kalau pohonnya itu condong berat di satu sisi. Nah, rotasi ini akan kayak menyeimbangkan pohon supaya bentuknya tetap ideal. Jadi pertama itu kita bahas yang left rotate itu. Jadi fungsi ini dilakukan ketika bagian kanan dari suatu node terlalu berat. Misalkan kita punya node utama sebut aja A dan anak kanannya itu bernama B. Jadi kalau pohon jadi berat ke kanan, kita bakal angkat anak kanan yang B ini untuk jadi akar atau node utama yang baru. Jadi di baris pertama kita bikin new root yang berisi node right child. Jadi sekarang B kita anggap sebagai akar baru. Nah, kemudian kita menyimpan anak kiri dari B, sementara anak kiri dari B kita simpan dulu di temp, karena nanti itu akan kita akan membawa posisi nodenya. Kemudian melakukan rotasi. Jadi di sini kita ubah struktur pohonnya, kita pindahkan node A sebagai anak kiri dari new root B dan temp anak kiri lama dari B jadi anak kanan dari node. Dengan ini posisi pohon itu jadi lebih seimbang. Kemudian kita update tinggi nodenya. Jadi setelah rotasi kita perlu hitung ulang tinggi dari setiap node yang berubah posisinya. Node A dan new root B tinggi diupdate sesuai anak-anak mereka yang baru. Kemudian baru dikembalikan akar barunya. Nah, kemudian yang bagian right rotate itu, ini kebalikan dari left rotate. Jadi rotasi kanan itu dilakukan kalau pohon terlalu berat di sebelah kiri. Misalkan node utamanya A punya anak kiri B. Karena terlalu berat di kiri, jadi kita angkat anak kiri B supaya jadi akar baru gitu. Nah, jadi secara singkat itu dua rotasi ini kita gunakan untuk menyeimbangkan pohon AVL yang dimana left rotate-nya itu untuk mengatasi kalau pohon terlalu berat di kanan, kalau right rotate-nya itu untuk mengatasi kalau pohon terlalu berat di kiri. Jadi dengan melakukan rotasi ini pohon AVL-nya itu tetap seimbang dan proses pencarian data bisa tetap cepat. Baik, sekian dari penjelasan saya, bisa dilanjutkan oleh teman kami Ali. Oke, kita lanjut ke fungsi getHeight. GetHeight digunakan untuk mendapatkan tinggi suatu node. Jika node tidak ada atau kosong, kita kembalikan nilai 0.
Bila not tidak kosong, dia akan menggalikan nilai hash dari not tersebut. Kemudian fungsi getBalance. Fungsi getBalance digunakan untuk menghitung faktor keseimbangan dari suatu not. Faktor keseimbangan ini dihitung sebagai selisih antara tinggi anak kiri dan tinggi anak kanan dari not tersebut. Jika getBalance mengembalikan nilai antara min 1 hingga 1, itu berarti not masih seimbang. Namun, jika nilainya lebih dari 1 atau kurang dari minus 1, maka kita perlu melakukan rotasi untuk menyeimbangkannya. Kemudian masuk ke fungsi traversal. Itu ada in order, pre-order, dan post order. Oke, in order traversal. Pada in order traversal, kita menelusuri not mulai dari subtree kiri, kemudian not induk, dan terakhir subtree kanan. Hasil dari traversal ini akan menghasilkan urutan yang terurut dari kecil ke besar jika diterapkan pada AVL3. Kemudian masuk ke pre-order traversal. Selanjutnya, pada traversal ini kita mulai dari not induk, kemudian subtree kiri, dan terakhir ke subtree kanan. Ini berguna jika kita ingin menampilkan struktur tree dari atas ke bawah. Kemudian masuk ke post order traversal. Pada post order traversal ini kita menelusuri subtree kiri terlebih dahulu, kemudian subtree kanan, dan baru di akhir kita ambil nilai dari not induk. Traversal ini berguna dalam beberapa algoritma di mana kita perlu memproses not anak sebelum not induknya. Jadi dengan ketiga metode traversal ini kita dapat melihat atau memproses elemen-elemen dalam AVL3 dalam berbagai urutan sesuai kebutuhan. Kemudian coba di running kodenya. Oke, hasil dari in order traversal terlihat menampilkan urutan yang terurut dari kecil ke besar. Pada pre-order traversal akan menunjukkan struktur tree dari atas ke bawah. Bisa dilihat. Kemudian untuk post order traversal memproses setiap not anak sebelum not induknya. Oke, demikian penjelasan kode AVL3 ini. Dengan struktur data AVL3 kita dapat menjaga tree tetap seimbang secara otomatis setelah setiap operasi penyisipan atau penghapusan. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan tetap efisien meskipun data bertambah banyak. Mungkin bisa ditutup oleh teman saya, Adit. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tugas dari tugas Strukdat modul 6 dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.